terkait dengan keluhan Pemda kesulitan bayar gaji P3K ini berlanjut sampai sekarang. Ini menurut Anda, apakah fiskal daerah benar-benar seret atau tidak sehat? Di dalam komposisi APBD Pak ya, di seluruh Indonesia itu ada memang perbedaan fiskal. Ada fiskal yang cukup menangani belanja modal, pegawai, tapi ada yang tercatat di Mendagri 39 kabupaten kota yang benar-benar nggak sanggup. Lebih kurang 7,2% dari 514 kabupaten kota. Nah ini mesti ada perlakuan khusus menurut saya ya. Bukan menurut saya, Mendagri sudah mau ditambahkan TKD-nya. Nah, tapi yang cukup lebih nggak perlu dulu. Tapi kalau kita lihat catatan dari Apkasi memang 39 atau sebetulnya lebih dari itu? 39 Pak. Mungkin lebih ya. Tapi kalau salah Mendagri yang salah. 39 Mendagri itu 7,2%. Itu ada di waktu kita rapat di komisi 2. Itu tertera di apa namanya di TV ya. Nah karena itu untuk penanganan P3K ini mesti harus ada tambahan fiskal khusus bagi yang betul-betul nggak mampu. Apakah itu provinsi, apakah kabupaten. Kalau kami alhamdulillah masih ada kemampuan fiskal untuk menangani P3K ini. P3K full maupun yang paruh waktu. Karena itu kami sarankan dengan pemerintah yang 39 khusus yang tercatat lagi jangan tidak ditambah. Oke, kalau dari Mas Herman catatan Anda apakah sama sebanyak 39 atau sebetulnya ada lebih Pemda yang sebetulnya seret begitu fiskalnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat peta kapasitas fiskal daerah 2025 itu data Kemendagri sendiri itu ada 90% dari 546 kabupaten kota provinsi yang kapasitas fiskalnya itu rendah. Bahkan kalau di anggotanya Pak Bursa dari 415 kabupaten hanya 4 yang tinggi, 4 yang sedang, sisanya itu kapasitas fiskal rendah. Berarti mayoritas dong? Kami melihat yang mengalami problem soal rasionalisasi pegawai terutama untuk P3K per hari ini itu bukan 39, bahkan jauh lebih di atas itu. Karena tadi kalau kita bicara daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, selama ini mereka itu menggantungkan sepenuhnya alokasi pembangunan dan pelayanan publiknya itu pada transfer ke daerah. Yang di dalamnya itu ada komponen DAU, DBH, DAK, yang kalau kita perhatikan di komponen DAU sendiri pun Pak Bursa bisa koreksi, itu sudah sebagian besar, itu sudah dialokasikan untuk belanja pegawai. Bahkan kalau kita lihat peta alokasi belanjanya, Pak Ketua gitu ya, kami bisa katakan dari semua alokasi belanja Pemda, tidak hanya DAU sebagai blok grant, itu sebetulnya sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Sehingga sebetulnya belajar dari tahun lalu itu kita ada efisiensi sebesar 50-an triliun dari 919 triliun. Tahun ini ada 693 triliun dari 919 triliun. Itu sangat mengganggu dua hal, belanja pembangunan dan belanja pelayanan publik. Dan kepala daerah per hari ini, saya sangat yakin di hati dalamnya Pak Bursa itu sebetulnya berhadapan dengan dilema ini. Apakah mengutamakan belanja pembangunan dan pelayanan publik tetapi mengorbankan atau merasionalisasi belanja pegawai atau sebaliknya? Ini hari-hari ini menurut kami 90% daerah itu berhadapan dengan dilematis seperti ini, Pak Sian. Oke, saya ke Mas Rifki. Kalau kita melihat dari Pemda yang sulit bayar gaji P3K soal tata kelola keuangan daerah yang belum baik atau keputusan fiskal pusat yang membuat Pemda ini sebetulnya kesulitan untuk bayar P3K menurut Anda? Satu unit kos gaji atau belanja pegawai di setiap daerah itu berbeda-beda. Kita belum memiliki sistem single salary secara nasional untuk daerah ya. Sehingga kemudian perbedaan unit cost inilah yang membuat kapasitas belanja pegawainya juga prosentase terhadap APBD-nya menjadi berbeda-beda. Di mana perbedaan unit cost ini? Terutama di TPP, di tunjangan yang diberikan oleh para bupati, wali kota, dan gubernur kepada para aparatur sipil negaranya, apakah itu pegawai negeri sipil maupun P3K. Nah karena itu kami dalam rapat kemarin dengan Bank Bursa, dengan para gubernur, para wali kota, kita juga meminta agar kos ini dilihat betul-betul rasionalisasinya. Kita kan semua saya kira sepakat bahwa cerita di masa lalu di mana belanja pegawai itu jauh lebih besar dibanding dengan belanja untuk pembangunan itu kan harus kita koreksi.
Karena itu kesalahan yang fatal saya kira. Karena APBN, APBD itu sejatinya hajatnya adalah untuk pembangunan kepada masyarakat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah karena itu kalau kepala daerah tetap ngotot dengan kebijakan yang populer, yang populis dengan mempertahankan TPP yang tinggi sementara kemampuannya rendah, ini juga harus rasional. Yang kami sampaikan kepada para kepala daerah termasuk Mendagri dan Menpan hanya satu. Kebijakan untuk mem-PHK-kan atau memberhentikan P3K baik penuh maupun paruh waktu itu kalau bisa jangan diberikan. Karena ini soal kemanusiaan dan seterusnya. Di sisi yang lain tentu kita harus memiliki peta kompetensi ASN kita. Kalau kita sudah punya peta kompetensi ASN kita, maka kita bisa tahu sebetulnya, misalnya di daerah Bank Bursa itu unggul di bidang pertambangan, perkebunan, dan seterusnya. Maka kompetensinya diarahkan ke arah situ. Yang tidak berguna, biar nanti pelan-pelan izin, mohon maaf, bagi PNS yang sudah pensiun atau P3K yang usianya sudah selesai, ya ini kan akan mengurangi porsi sedemikian rupa. Nah karena itu kita tidak bisa black and white, hitam putih melihat persoalan ini tiba-tiba bilang kita sudah give up, kita nggak sanggup. Bahwa betul kapasitas fiskal di hampir seluruh pemerintahan daerah di Indonesia kemampuan PAD-nya lebih rendah dibanding transfer terhadap keuangan daerah, iya. Tetapi kan kita juga harus tahu, publik juga harus tahu bahwa sumber pembiayaan belanja terutama PNS itu seluruhnya disupport oleh APBN melalui DA. Beban kita itu sebetulnya hanya ada pada P3K. Nah P3K itu sendiri kalau kita rujuk pada ketentuan Undang-Undang ASN, saya kebetulan dulu anggota Panja pembentukan Undang-Undang ASN tahun 2023, awal mula kita bentuk adanya P3K itu adalah kebutuhan yang sangat urgen sebetulnya untuk menutupi kompetensi yang tidak dimiliki oleh PNS. Dulu kita bayangkan orang yang sudah berpuluh tahun di luar negeri, diaspora kita, kita mau ambil dia jadi dirjen, karena dia bukan PNS, kita P3K-kan dulu dia jadi dirjen. Kalau di daerah ya Bank Bursa butuh sekda misalnya, ada orang lahat CEO di satu BUMN dia butuh sekda. Tapi kan kalau kita itu solusi jangka panjang, ini kan dalam waktu dekat juga ini butuh digaji, butuh dibayarkan gajinya. Tadi saya cerita yang di depan tadi itu jangka pendek, yang di depan tadi jangka pendek. Maka dari itu kemudian TPP-nya harus dirasionalkan. Kalau Anda masih ngotot dengan TPP lama, dengan tunjangan yang lama, sementara kemudian portofolio APBD-nya berubah, ini kan juga nggak rasional. Nah akhirnya kemudian persentasenya naik. Yang kedua ingin saya katakan adalah jangan juga terlalu ambisius untuk segera mem-P3K-kan orang. Apalagi kemudian alasannya honorer semua harus di P3K-kan. Apapun namanya, sekarang ada outsourcing yang bekerja di Pemda. Dijanjikan juga suatu hari harus P3K. Ini saya kira adalah kebijakan yang harus kita pahami bersama. Bahwa ini bukan kebijakan yang awalnya kita inginkan. Baik, Prof. Terisa. Jadi menurut Anda kalau porsi belanja pegawai itu yang sehat itu berapa persen dari total APBD? Ya kan dari pemerintah sudah ada aturannya ya, tidak boleh melebihi 30%, ya kan. Jadi tadi kan ada belanja. Tapi itu per Januari 2027? Iya, tapi kan itu pasti hasil angka itu threshold itu kan pasti berdasarkan kajian dan diskusi ya untuk mendapatkan satu threshold angka. Jadi sebenarnya tuh nggak saklek berapa, tetapi yang penting adalah proporsionalitasnya karena tiap daerah tadi punya karakteristik berbeda. Tapi secara teori dan riset juga bahwa ada belanja pembangunan, ada belanja pegawai itu kan. Nah, di dalam teori pertumbuhan ekonomi mana sih yang lebih menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi? Itu untuk konsumsi, itu sebenarnya belanja pegawai bisa berkontribusi. Karena kan mereka menyerap lapangan kerja itu kan langsung daya beli ya. Nah itu ada di dalam jangka pendek. Tapi di dalam jangka panjang, teori Solo pertumbuhan ekonomi bahwa output pertumbuhan daerah itu adalah fungsi capital dan labor. Nah capital itu, stock of capital kan dibangun dari belanja modal tadi kan. Jadi makanya kita jangan habis semua untuk di spending yang untuk ke konsumsi jangka pendek, tapi juga harus membangun investasi ya kan, membangun stock of capital di daerah, membangun human capital. Nah itu semuanya kan butuh belanja pembangunan juga. Nah makanya kalau kita terlalu besar di belanja pegawai yang itu langsung habis lah istilahnya, spendingnya itu kan bedanya dengan belanja pembangunan, dia mungkin butuh waktu 4 tahun menciptakan pertumbuhan ekonomi atau multiplier efeknya. Nah tetapi efeknya itu lebih besar secara magnitude gitu capital stock itu. Nah jadi oleh karena itu proporsionalitasnya itu penting untuk kita jaga. Jadi tadi kan kebanyakan daerah katanya justru 70%, kebalik ya,
pegawai, 30 pembangunan. Nah, itu sebenarnya lebih ke proporsionalitas, harusnya lebih balance gitu. Bisa 50-50, bisa 60-40, tapi harus jangan melupakan kepada capital stock, karena capital stock dan inovasi itu yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam teori. Oke, Pak Wihadi, kalau kita lihat soal P3 ini kan awalnya memang pemerintah yang mendorong terkait dengan P3 ini tidak ada honorer. Namun kemudian sekarang ini daerah kesulitan untuk membayar P3K. Ini sesungguhnya salah daerah atau salah pusat menurut Anda? Jadi begini, kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Pak Rifki tadi mengenai masalah bagaimana rekrutmen daripada P3K. Kalau kita melihat saat ini P3K ini kan rekrutmennya kan sebenarnya bukan di tahun 2026, tahun 2025. Nah, kemudian kita memang pada saat itu kalau pemerintah P3K ini kan tetap bahwa pemerintah itu mempersiapkannya adalah dengan DAU. DAU itu adalah untuk yang namanya gaji belanja pegawai dan belanja barang, bukan belanja modal. Nah, di sini permasalahannya adalah daerah ini kan menjadi P3K ini kan sebenarnya tanggung jawab daerah. Ini kan kita melihat bahwa yang namanya DAU ini kan kita ada celah fiskal yang memang harus diberikan untuk yang namanya bisa ditambah oleh PAD daripada masing-masing daerah itu juga. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa sudah jelas dalam Undang-Undang HKPD bahwa itu adalah celah fiskal yang dimana mengenai masalah belanja pegawai itu kan yang ada di DAU dan bisa juga dilakukan dengan melakukan PAD. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan ini salah pusat atau salah siapa, tetapi permasalahannya bahwa DAU ini kan diberikan sesuai dengan porsi yang sudah ada daripada belanja pegawai masing-masing daerah itu. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah tadi mengenai masalah TPT-nya memang berubah-ubah, nah ini kan bagaimana daerah itu mempunyai kebijakan masalah pembelanjaan daripada DAU itu. Nah, kalau kita melihat di sini permasalahan DAU transfer daerah kan tidak hanya DAU, ada yang namanya DBH dan ada DAK. Masing-masing daerah itu semuanya bisa memanfaatkan. Yang namanya DAK itu kan untuk kebijakan untuk transfer daerah untuk fisik. Oke. Ya. Jadi kalau sekarang ini memang DAK turun, permasalahannya bukan permasalahan turun itu tidak membuat pembangunan yang ada di daerah itu menurun, tidak. Tetapi karena ada program-program dari pusat yang memang langsung dibangun oleh kebijakan pusat, yaitu dengan adanya Inpres, adanya Banpres, yang dimana pembangunan-pembangunan itu juga bisa dilaksanakan oleh Inpres dan Banpres. Tapi baik. DAK tetap masih ada dalam hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan untuk DAK daerah itu. Oke, baik. Ya.